Enggak sih, dulu tuh waktu SMA itu aku nggak pernah kepikiran mau jadi kayak bisnismen gitu. Aku merasa kayak kurang mampu gitu, akhirnya malah tak tinggal itunya. Halo, jumpa lagi di Ngobrol bareng PS Lanitan bersama narasumber yang baru. Kenalin dong. Nama aku Dion. Aku dulu tinggal di Sidoarjo sini juga, tapi sekarang sudah pindah sih di Surabaya kayak gitu. Jadi lebih sering di Surabaya sekarang kayak gitu. Ya. Dulu kan kamu kuliahnya bidang bisnis ya, Dion ya? Iya, bidang International Business Management di UKP. Berarti udah punya cita-cita nih, pengen jadi bisnismen atau cuma waktu itu gimana tuh kok pas bisa nentuin kamu kuliah di situ? Dan sekarang kan memang kamu bergelutnya di bidang bisnis, maksudnya itu kamu sekarang pegang bisnis gitu kan. Apakah memang dari ketika kamu masih SMA itu kamu udah punya planning itu atau just ya udah jalanin aja ternyata ujungnya kayak gini gitu? Enggak sih, dulu tuh waktu SMA itu aku nggak pernah kepikiran mau jadi kayak bisnismen gitu. Malah dulu waktu SMA aku mau enroll ke itu Nanyang Technological University yang di Singapura itu. Nah itu kan tesnya masuknya sulit toh, tapi ya puji Tuhan waktu itu saya keterima sih waktu itu. Keterima terus, tapi karena jurusannya itu kayak terlalu komputer gitu loh, kayak computer engineering, akhirnya aku lepas. Terus akhirnya malah jadinya di UK Petra sini sih, di International Business Management. Jadi sebenarnya dual sing beda sih. Dulu tuh kayak lebih ke bukan bisnismen, tapi ternyata nggak tahu ya, tiba-tiba kayak arahnya ke situ. Jadi ya sebenarnya aku dulu ya ngikut aja sih. Gitu ya. Iya. Tapi kalau jujur nih, waktu SMA nentuin jurusan mau kuliah itu kamu udah tahu bener-bener atau masih meraba-raba? Waktu aku jurusan di SMA juga itu aku IPA kan, bukan IPS. Jadi aku taunya sih bakal jadi kayak dokter atau pokoknya bukan sains lah, pokoknya bukan yang kayak ekonomi gitu, bukan yang kayak IPS gitu. Tapi akhirnya ya nggak tahu, mungkin Tuhan yang naruh aku untuk ada di bisnis kayak gitu. Tapi papa mama juga dari dulu sih ya kan buka toko, jadi ya arahnya sih ke bisnis gitu sebenarnya. Gitu ya. Tapi belum ada bayangan ya. Sampai belum. nentuin kuliah juga belum ada bayangan ya. Dulu ya itu waktu keterima di Singapura, yang di sekolah negeri Singapura itu aku merasa oh ya berarti ini tempatku. Tapi ternyata setelah tak pikir-pikir lagi kok terlalu susah ya rasanya, kayak computer engineering, kayak terlalu karena kan itu kan hardware-nya komputer kan, bukan kayak ke programming. Jadi kayak aku merasa kayak kurang mampu gitu, akhirnya malah tak tinggal itunya. Jadi malah pilihan keduaku yaitu ya IBM UKP waktu itu, akhirnya malah masuk di situ ya. 4 tahun di Surabaya, 1 tahun di Belanda. 4 tahun kan. 3 tahun di Surabaya, 1 tahun di Belanda. Ikut double degree gitu. Di Belanda ngapain? Di Belanda maksudnya pengalaman apa aja selain cuman kuliah, and then ngapain? Kalau di Belanda sebenarnya lebih santai sih daripada di Indonesia. Karena kan kalau orang Indonesia kayak mungkin lebih etos kerjanya kayak lebih ya, at least yang di Petra sini sih lebih keras gitu loh kerjanya. Tapi kalau di sana lebih santai. Terus kayak ya pokoknya mengandalkan kayak ya pengertian aja, nggak usah terlalu kayak teori gitu sampai mendalam kayak gitu. Jadi lebih santai. Terus bisa traveling juga sih waktu itu kan, di Belanda dekat sama Paris, Perancis, terus Belgium. Jadi akhirnya malah traveling gitu. Jadi berarti ya, sekolah sama ini dong liburan ya. Iya. Wah, seru tuh. Iya, nah, seru sih. Kan kerjaan kamu kan sekarang ini kenalin dong kerjaan kamu. Oh iya. Coba kamu kenalin dulu. Jadi waktu aku dulu gak kuliah, waktu di Petra itu semester 2 gitu, aku mulai kayak nyoba-nyoba jualan kayak baju, sepatu, tas gitu, yang branded lewat
online lewat Instagram waktu itu. Ya dulu awalnya sih apa ya, kayak cuma iseng aja kayak gitu, kayak post foto, terus ternyata ada customer yang mau kayak gitu, customer yang mau sampai DP. Akhirnya saya sampai cariin barangnya di mana-mana, ternyata nggak dapat. Akhirnya ya udah, waktu itu aku refund uangnya. Tapi itu mulai dari saat itu aku mikir, oh ternyata bisa laku juga ya. Maksudnya cuma modal punya Instagram, terus rajin post, ternyata bisa laku. Akhirnya ya udah, mulai dari situ aku tekuni itu sih. Jadi mulai masuk ke kayak grup gitu, ternyata memang sudah banyak orang yang jualan ini kayak gitu. Reseller yang jualan branded ini. Akhirnya dari situ marketnya juga lebih besar lagi kayak gitu. Terus kalau sekarang aku jualnya kebanyakan ke customer yang untuk dijual lagi kayak gitu, kayak reseller. Bukan nggak seberapa lagi ke end customer yang end user gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya nih, kamu kan kenapa sih kok milih branded gitu kan? Sama nih kayak mungkin teman-teman yang lagi dengerin kan hari ini, mereka juga pengen ya, namanya di usia muda pengen berkarya, ya kan? Cuman kan mereka bingung nih kan, pasti mulainya dari mana? Kalau kamu cerita kan, kamu kan mulainya dimulai dari iseng nih, ya kan? Nah, dari keisenganmu itu lo kenapa kok kamu milih branded gitu? Apakah kamu memang suka di situ atau apa? Kan pasti harus ada benang merah kan gitu. Itu tuh kalau menurut Cece ya gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Kenapa sih kok kamu milih barang branded gitu? Ya kan? Iya. Kamu bayangin nih, ada anak muda yang lagi dia ini pengen muda berkarya, tapi aku harus mulai dari mana gitu, ya kan? Jadi apa makanan, apa. Nah, kamu bisa ceritain nih, kenapa kamu kok bisa milih barang branded? Oh iya. Ya waktu itu kan aku masih kuliah kan, jadi masih semua kayak uang saku juga dari orang tua. Jadi kan ya nggak bisa kayak belanja yang mahal-mahal kayak gitu. Tapi kan justru karena aku waktu itu nggak bisa belanja yang mahal-mahal, aku akhirnya kepingin kan. Kayak ngelihat Kenzo, waktu itu ada Kenzo Tiger sweatshirt itu loh, yang kayak Tiger itu. Aku kayak bagus ya, ini kayaknya oke. Terus abis gitu aku pengen dari situ. Terus akhirnya sampai nyoba beli dari luar negeri waktu itu. Terus juga akhirnya yang tak beli itu karena waktu itu aku sudah punya Instagram, terus tak post, terus ternyata ya itu laku di situ kayak gitu. Jadi aku mikir, bisa lagi ya berarti kayak gitu. Maksudnya bisa dijadikan pekerjaan lumayan kayak gitu kan. Bisa profit lumayan kayak gitu. Mungkin kalau sekarang sih nggak tahu ya. Tapi kalau kalau reselling sih biasanya mereka ambil itu kayak 500.000 per barang. Jadi kan ya lumayan. Itu ke kamunya aja ya? Maksudnya ngambil dari kamu, dia sudah bisa untung 500. Gitu. Belum lagi kan keluar. Iya. Maksudnya customer resellerku beli di aku itu misalnya 1 juta, di resell lagi tuh bisa 1,5. Gitu. Dia sudah ambil. Oke. Jadi nanti ya kan end usernya udah 500 itu, ya. Jadi aku mikir, ya lumayan ya, berarti bisa dijadikan pekerjaan juga kayak gitu. Akhirnya mulai dari situ aku kayak tekuni sih dari situ. Ya mungkin start dari apa yang kamu suka aja sih. Mungkin kayak misalnya suka makanan ya boleh sih kayak gitu. Tapi aku juga dari dulu sih aku fashion ya suka ya. Iya, suka style sih emang. Gitu. Iya, Berarti kira-kira namanya orang suka kan pasti kamu paling enggak kan kamu gali lah ya yang kamu suka ya. Sebelum kamu kerja nih pasti kan, ini kan karena ceritanya kan kamu kerjanya iseng-iseng gitu kan, ya kan. Nah, jadi karena kamu suka barang itu gitu, pasti kamu kan sering liatin ya. Sebelum kamu iseng untuk jualan itu kan pasti kamu suka tuh. Wah, misalnya sepatu ini kayak gini, ini gitu. Benar apa enggak ya? Iya, akhirnya jadi ngerti juga. Jadi gitu. Ada pengetahuan juga kan. Akhirnya malah bisa juga dapat supplier gitu yang baru-baru gitu dari luar negeri beberapa kayak gitu. Tapi ya dulu walaupun bisa ngambil dari luar negeri juga ada kayak susahnya sih waktu
berurusan sama cukai itu kan mahal. Iya, Jadi masih belum ngerti dulu, jadi masih masih rugi-rugi kayak gitu. Tapi akhirnya ya sekarang ya puji Tuhan sih, Tuhan selalu buka jalan kayak gitu. Jadi semakin diarahkan ke jalan-jalan yang lebih bisa kayak lebih dibukain gitu iya ya. dibukain sama Tuhan kayak gitu. Cece, tak pikir sama Cece tuh waktu kamu di Belanda itu kamu itu bisa dapet channel-channel gitu. Oh Maksudnya enggak. ketika kamu di Belanda itu kamu kan kamu bisa kemana-mana nih, ke Paris, ke ini segala macam. Nah kan Cece pikir di situ itu kamu bisa dapatkan supplier baru. Maksudnya itu kayak ya itu supplier baru. Oh, enggak, Bukan kalau ya? orang kan mikirnya kan kalau kita harus ketemu sama suppliernya dulu, terus baru kita bisa beli dari dia. Tapi sebenarnya itu enggak sih, kan Oh gitu internet ya? kan melalui internet juga kita itu kayak terhubung semua gitu loh. Jadi mereka pun juga e-commerce gitu. Jadi mereka jual ke customer, banyak customer luar negeri juga gitu, nggak harus ketemu kayak gitu. Akhirnya ya supplier-supplierku memang sebagian besar nggak pernah ketemu sih. Cuman memang ada yang dekat, akhirnya jadi kayak semacam temen gitu. Akhirnya malah pernah ketemu sekali 2 kali kayak gitu. Dari situ aja ya? Berarti bukan Iya. karena kamu waktu di Belanda itu ya? Enggak, bahkan waktu di Belanda dulu kalau ada kayak butik gitu aku datengin terus tak tanyain, bisa nggak misalnya kalau misalnya aku Aku ngambil dari mau kamu kirim ke Indonesia kayak gitu. Terus malah mereka bilang, nggak bisa. Oh, malah gitu ya? Iya, malah enakan Kayak kayak bayi online gini ya? sebenarnya, iya. Gitu tuh, apa namanya, kamu ngambilnya kan pasti dalam jumlah besar ya? Gimana ya kok bisa orang itu percaya sama kamu? Atau memang bargain ya mereka itu? Maksudnya itu bisa ngasih kepercayaan ke kamu kan, maksudnya itu kan, paham lah ya di online itu kan kita, maksudnya itu bisa percaya dan tidak percaya gitu. Iya. Ya itu memang slowly dibangun sama waktu sih. Kalau waktu itu kan banyak customer-ku yang mulai banyak customer yang reseller itu, mereka ngambil di aku dan mereka sering kayak mereka build trust sama aku tuh dari kayak misalnya aku kirimin barang mereka ke customer end user-nya mereka. Nah, kalau misalnya aku kirim ke end user mereka kan aku bisa kan misalnya kayak tak kasih kartu namaku supaya orang end user-nya langsung beli di aku. Tapi nggak kayak gitu. Aku harus jaga karena itu mereka kan adalah partnerku juga. Mereka yang bantuin jual barangku. Jadi aku nggak boleh kayak anggapannya kayak backstabbing gitu. Jadi ya memang soal dropship itu kan namanya dropship. Jadi harus jaga sih dari situ. Terus juga keaslian barangnya juga sih. Kalau misalnya supplier, aku juga nyari yang barang yang suppliernya itu memang authorized gitu loh. Kayak dapat lisensi dari brandnya untuk menjual barang itu di Eropa kayak gitu, barang ori itu. Jadi aku nggak ngambil jadi supplier kayak asal gitu. Kalau ngambil dari asal kan bisa-bisa malah kayak dapat yang palsu kayak gitu. Terus atau ditipu uangnya nggak dikirim barangnya. Tapi aku ngambil dari yang memang benar-benar dari Fendi atau kayak brand-brandnya itu kayak mereka kasih lisensi untuk oh ya boleh jual barangku di Eropa. Jadi aku ngambil dari mereka kayak gitu. Jadi pasti asli barangnya. Dari situ Kamu ya, taunya itu juga melalui online itu juga ya, info-info itu? Kalau dia ini adalah orang yang dipilih oleh misalnya sama Fendi gitu untuk jualin yang di Eropa gitu. iya mereka perusahaan sih. Jadi aku nggak ngambil dari perorangan. Karena kalau perusahaan kan lebih jelas kan, kayak kita transfer uangnya juga nggak sampai keliru gitu. Gitu sih. Pernah nggak, maksudnya udah beli nggak bisa masuk Indonesia, lalu ya anyway segala namanya pekerjaan kan pasti ada Iya. ininya sih. Kayak problemnya. Iya dulu waktu tahun 2017 tuh kan emang nggak bisa masukin barang. Akhirnya kita harus bayar pajaknya yang lewat gitu, gimana waktu itu. Pokoknya nggak bisa sama sekali. Jadi waktu itu harus nunggu. Jadi barangnya waktu itu udah dibayar semua tapi masih di supplier, nggak bisa masuk Indo. Ya udah akhirnya ya di situ sih problemnya yang paling besar. Tapi kalau sekarang sih enggak sih. Sekarang orang lebih gampang sih masukin barang dari luar negeri. Tapi itu juga create more problem soalnya kayak
harga-harga sekarang juga bisa kayak turun gitu loh, C. Karena semakin banyak orang bisa masukin barang. Jadi mereka pada kayak banyak perang saingan harga gitu. Iya, banyak saingan. Kayak gitu. Lalu ini menurutmu problem terbesar di dunia bisnismu ini apa? Problem terbesar ya. Apa ya? Mungkin ini sih. Ya kan kalau kita impor kan berarti harus merhatikan kayak kurs euro kayak gitu. Kalau misalnya kita sudah terima PO-an dari orang dengan harga segitu, terus ternyata kayak kurs euronya itu naik, ya mau nggak mau kita kan harus tetap beliin barangnya. Jadi ya bisa rugi. Tapi ya kayak case kayak gitu terjadinya waktu corona ini sih, kan kemarin ini naiknya euro tuh kayak lumayan kayak gitu, kayak hampir 2.000 poin atau 3.000 poin. Jadi misalnya harga barangnya itu 1.000 euro, itu bedanya bisa sampai 3 juta kayak gitu. Padahal kan untungnya nggak sampai segitu, iya. Jadi kayak bisa rugi sih, bisa banget. Loh, kalau barang branded tuh pasti modalnya gede dong? Atau kamu, maksudnya kamu tambah modal karena kan orang itu udah DP dulu atau gimana? Iya, waktu itu dulu pertama-tama kan aku basicnya kayak juga cuma buka PO aja, jadi nggak jual yang ready stock kayak gitu. Jadi yang PO itu customer kayak DP dulu gitu, terus aku orderin di supplier sana, terus begitu barang datang baru dilunasin, terus baru tak kirim barangnya kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kayak nggak pakai modal kayak gitu. Iya, cuman ya memang waktu itu dibantuin sih sama mama papa, kan mama papa ada uang, jadi ya kalau uangku sendiri mungkin waktu itu nggak bisa. Jadi ya mesti emang butuh modal sedikit lah. Bisa. Tapi kalau yang resellerku yang jualin barangku itu nggak pakai modal sih mereka, cuman asal ngelempar aja kayak gitu di Instagram. Apa namanya? Kalau boleh tahu nih, modalnya berapa tuh awal-awal sampai sekarang nih kan? Perputarannya berapa? Kalau Cici dengar ya, maksudnya itu kalau teman-teman yang lain ya di luar sana tuh kan dia itu dari modal segini, hari ini dia putar-putarannya aja udah bisa berapa gitu. Padahal kalau dilihat itu jualannya nih waktu itu ya, kalau Cici lihat tuh jualannya tuh sepatu bekas, tapi memang branded sih, tapi bekas loh gitu. Tapi dari modal segini sekarang putar-putarannya bisa segitu gitu. Jadi berarti kan membuktikan bahwa bisnis yang dia geluti itu memang menjanjikan gitu. Ya dulu sih aku dari modal 7 juta sih. Dari 7 juta aku punya uang tabunganku sendiri yang dikasih misalnya kalau pas angpauan. Itu kan ya Sinca dapat, tak kumpulin dari situ, terus akhirnya ya dari situ, tapi ya juga dibantuin mama papa. Ya tapi akhirnya sekarang ya sudah jauh dari itu sih. Ya puji Tuhan itu Tuhan kayak apa ya? Ya yang ngasih dari benih yang kecil bisa jadi banyak gitu, kayak dimultiplikasikan gitu sih sama Tuhan. Itu berarti kamu dari umur berapa ya, Dion? Dari 2014, jadi umur berapa ya? Kurangin 6, 20 tahun. 20 tahun, berarti umur 26 sekarang ya? Iya, tahun ini 26. Cici tuh tahunnya kamu tuh kan suka nyanyi, tak pikir kamu bakal jadi artis. Ternyata kok malah jadi penjual tas nih. Penjual tas aja kan ya? Brandednya tas atau tas, baju, sepatu, semua sih, Ci. Ceritain enggak apa-apa, ayo ngomong. Instagramnya apa, segala macam boleh? Oh iya, kalau misalnya mau jadi reseller boleh. Iya. Ya, kita Instagramnya namanya ini Leather Smell. Kalau misalnya mau nanti mungkin kayak kontak aku gitu, nggak usah ya. Kok jadi promosi? Instagramnya Leather Smell. Iya. Jadi bisa jualnya apa aja? Tas, macam-macam tas dari semua brand sih kita punya, ada Balenciaga, terus Gucci, Fendi, Givenchy, Valentino, ya pokoknya yang sering orang belilah. Sama kita juga bisa beberapa itu kita jual Hermes, sama jual, tapi kalau Chanel sama LV kita nggak terlalu, masih belum. Ya. Ya buat kalian yang tertarik bisa kontak. Ya. Bisa kontak Dion ya. Ya. Nah, berarti udah 6 tahun gelutin ini Dion. Dan sudah senang dengan ini atau ini bisa dikembangin lebih lagi atau pengen buka, kan kalau bisnismen tuh pikirannya kan
Oke ya, maksudnya itu kita nggak cuma puas dengan satu nih, pengen lagi nih usaha ini gitu kan. Iya. Nah, masih bisa dikembangin lagi atau mau buka ya sesuatu yang baru atau gimana? Oh ya, kalau sekarang sih kita kan basicnya melalui grup, kayak grup chat itu loh, Cek, kayak di Line atau WhatsApp itu kan kita punya grup khusus reseller, terus kita post barangnya di situ, terus mereka transaksi juga di situ. Tapi kedepannya kita ini sedang lagi bikin aplikasi, jadi aplikasi HP buat mobile app gitu, untuk khusus reseller. Jadi kalau misalnya reseller mau beli barang kita bisa buka aplikasi itu, terus cari barangnya di situ. Terus mungkin kedepannya aku pengennya sih nanti aplikasiku itu tak jadikan kayak marketplace gitu. Jadi resellerku juga bisa jual di situ kayak gitu. Jadi semakin kayak pasar gitu, kayak Tokopedia tapi ya khusus yang branded kayak gitu. Jadi mungkin lebih Wow, bakal bisa lebih gede lagi. Fokus gitu. Ya semoga sih, semoga. Ya semoga. Tak rasa bisa lah, masih lebih gede, apalagi usia juga masih muda ya. Iya. Berarti pengen gelutin ini lebih dalam aja ya. Iya sih. Iya pengen. Suka di area ini soalnya ya. Iya, tak rasa sih bisa dieksplor lagi karena emang market yang paling besar tuh sebenarnya malah reseller sih. Susah cuma omset turun tapi masih bisa beli barang branded kayaknya bukan susah, ya kan? Iya. Tapi yang susah benar-benar nggak bisa makan, nah itu memang benar-benar susah. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake.